Unzuru, lihatlah oleh kalian, ilaman kepada orang, huwa yang adapun dia itu asfala lebih rendah derajatnya, maksudnya dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, minkum daripada kalian. Wala tanzuru, tapi jangan kalian melihat, ilaman kepada orang, huwa yang adapun dia itu fauqakum berada di atas kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya yang demikian itu ajdaru lebih baik, an la tazdaru, agar kalian tidak meremehkan nikmatallahi, akan nikmatnya Allah. Jadi kata Kanjeng Nabi, kalau untuk urusan sosial sama ekonomi, lihatlah orang yang di bawah kalian, nanti kita akan keluar syukur kalau urusan ekonomi sama urusan sosial. Jadi kalau untuk urusan ekonomi, urusan sosial, kita lihatnya ke bawah, masih banyak yang di bawah kita. Tapi kalau urusan ibadah, jangan lihat ke bawah. Urusan ilmu jangan lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Wah, itu orang kok udah tua tapi masih rajin ngaji. Lah saya masih muda kok malas ngaji. Lihatnya ke atas. Kok orang itu umurnya sama saya, tapi kok ibadahnya sregep, ibadahnya kok rajin. Lah saya seumuran sama dia, tapi saya malas ngaji, malas ibadah gitu. Kalau untuk urusan ibadah sama ilmu. Tapi kalau urusan ekonomi, lihatnya ke bawah. Jangan dibalik loh, bahaya loh. Kalau urusan ekonomi ngelihatnya ke atas, itu bawaannya hasad mulu, dengki mulu. Ya, apapun kepunyaan orang dipengenin, kurang rasa syukurnya. Kadang ngelihatnya ke atas. Andai kata kita punya harta sebanyak 2 lembah atau 2 gunung, maka la betago salisan, pasti dia akan menginginkan yang ketiga. Udah punya 2, pasti pengen yang ketiga. Ibu udah punya duit 1 juta nih, terus ditawarin orang 1 juta, pasti mau. Punya duit 10 juta, ditawarin lagi 10 juta, pasti mau. Punya motor 1, ditawarin motor lagi 1, mau gak? Nah, nafsu itu Bu, dia gak berkurang, sementara kemampuan kita sebagai manusia itu berkurang. Nafsu yang ibu punya itu nafsu yang ibu punya dari waktu masih perawan. Umur bisa tua, tenaga bisa kurang, tapi nafsu mah tetap gede. Masih pengen punya duit banyak. Siapa yang gak pengen punya mobil? Pasti pengen punya mobil. Siapa yang gak pengen punya kontrakan? Pasti pengen punya kontrakan. Nah, itu kan cita-cita ibu waktu masih perawan. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan hadis Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 3358. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata beliau, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru, lihatlah oleh kalian, ilaman kepada orang, huwa yang adapun dia itu asfala lebih rendah derajatnya, maksudnya dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, minkum daripada kalian. Wala tanzuru, tapi jangan kalian melihat, ilaman kepada orang, huwa yang adapun dia itu fauqakum berada di atas kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya yang demikian itu ajdaru lebih baik, an la tazdaru, agar kalian tidak meremehkan nikmatallahi, akan nikmatnya Allah. Jadi kata Kanjeng Nabi, kalau untuk urusan sosial sama ekonomi, lihatlah orang yang di bawah kalian, status
ekonominya lebih lemah, status sosialnya mungkin lebih rendah, lihatlah kepada dia, nanti kita akan keluar syukur kalau urusan ekonomi sama urusan sosial. Tapi kalau urusan ibadah, urusan ilmu, lihatnya ke atas, dibalik ya. Jadi kalau untuk urusan ekonomi, urusan sosial, ibu lihatnya ke bawah, kita lihatnya ke bawah. Walaupun mungkin kita nggak kaya-kaya amat, tapi bersyukur. Makan ya keturutan, sendal ya lebih dari satu. Ada gak yang punya sendal cuma satu di sini? Gak ada. Mama ya kan? Wah, buat kondangan lain, buat ngaji lain, jalan-jalan lain. Itu baru sendal. Baju, wah seragamnya orang kehitung. Ya, ada yang merah, ada yang pink, ada yang hijau, ya, macam-macam. Ya bersyukur. Coba di sisi lain ada orang ya, mohon maaf ya, kadang sendal aja gantian. Ada loh orang yang kayak gitu. Di salah satu tempat, saya gak usah sebut ya namanya, dia biasa rutin nih ngaji bapak-bapak. Kebetulan satu saat itu nggak datang. Terus saya tanya, si Fulan kemana pak? Anaknya sakit, sama istrinya dibawa ke Brombek. Lah terus kenapa dia gak ngaji? Sendalnya dipakai istrinya. Langsung saya beli sendal. Nah, jadi kalau urusan ekonomi lihat yang ke bawah. Secara sosial juga sama ya. Nah, masih banyak yang di bawah kita. Nah itu kalau urusan ekonomi, kalau urusan sosial. Tapi kalau urusan ibadah jangan lihat ke bawah. Urusan ilmu jangan lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Wah itu orang kok udah tua tapi masih rajin ngaji. Lah saya masih muda kok males ngaji. Lihatnya ke atas, jangan lihat ke bawah. Wah itu si Fulannya kagak ngaji ya, gue juga males lah gitu. Jangan dibalik ya. Kalau urusan ibadah, urusan ilmu, lihatnya ke atas. Ya ibu boleh lihat saya masih 40 loh bu umurnya. Oh Pak Ustadz 40 tahun pinter, wah saya juga harus pinter gitu. Kan harusnya ibu lebih pintar dari saya. Lah tuaan ibu. Ya, ibu udah 50-60, ya kan? Harusnya kan saya ngaji sama ibu. Ya maksudnya kalau ngelihat ilmu tuh ngeliatnya ke atas gitu ya. Ngelihat ibadah ngeliatnya ke atas. Oh orang itu umur sama saya, tapi kok ibadahnya sergap. Ibadahnya kok rajin, ngajinya kok rajin. Lah saya seumuran sama dia, tapi saya malas ngaji, malas ibadah gitu. Kalau untuk urusan ibadah sama ilmu. Tapi kalau urusan ekonomi, lihatnya ke bawah. Jangan dibalik loh, bahaya loh. Kalau urusan ekonomi nanti ngelihatnya ke atas, itu bawaannya hasad mulu, dengki mulu. Ya, jadi apapun kepunyaan orang dipengenin. Orang beli kulkas baru, wah itu enak banget beli kulkas baru. Besokannya beli freezer, wah habis beli kulkas beli freezer baru, ya kan. Besoknya lagi TV baru, wah beli TV baru. Akhirnya nggak ada rasa terima dalam diri kita ya, kurang rasa syukurnya. Kadang ngeliatnya ke atas, iya panas. Ya, lama-lama stroke. Ngeliatin orang kayak gitu. Jangan, kalau untuk masalah sosial ekonomi lihatnya ke bawah. Masih banyak orang yang kurang dari kita. Ya itu secara ekonomi juga ibu sama saya kayaknya mapanan ibu. Ibu daripada punya rumah, saya kagak punya rumah, saya pinjem numpang. Ya. Jadi dari sosial sama ekonomi gitu. Tapi kalau dari sisi ilmu ibadah lihatnya ke atas supaya jadi semangat kita. Nah kata Nabi yang demikian itu lebih bagus supaya kita tidak meremehkan nikmat dari Allah. Karena memang pada hakikatnya kita tuh sebetulnya cukup makan satu hari ke hari yang lain bu. Ya. Makanya takaran orang bayar zakat fitrah, dia wajib bayar zakat fitrah seandainya di malam hari raya Idul Fitri dan besoknya ketika hari raya Idul Fitri dia punya makanan. Standar orang wajib bayar zakat fitrah ya selain Islam, balik, berakal ya, itu kan udah jelas. Di antaranya yaitu ketika di malam hari raya dan besok hari raya dia punya makanan. Orang yang seperti itu wajib bayar zakat fitrah. Maksudnya apa? Berarti agama tuh nggak mengajarkan kita numpuk duit, nggak ngajarin kita ngumpulin duit. Nah, cuman gimana caranya supaya kita bisa ngumpulin duit? Kan nggak mungkin kita nggak nabung. Kan kita juga pengen nabung. Ya, niatin untuk ibadah.
Mohon maaf ya, kadang-kadang ada tuh orang punya niatan ngumpulin duit, jaga-jaga ntar hari tua kalau saya sakit-sakitan. Jadi niatnya udah ngomong ntar kalau saya sakitan. Nah itu yang nggak boleh, itu namanya suuzon sama Allah. Jangan niatin untuk ibadah. Ya Allah, saya ngumpulin duit buat persiapan ibadah. Yang belum berangkat haji niatin, ya Allah saya ngumpulin duit buat berangkat haji. Perkara berangkat apa enggak urusan belakang. Yang penting niatin untuk berangkat haji. Ya Allah saya pengen berangkat umroh nih saya kumpulin. Ya Allah nih saya pengen berangkat haji saya kumpulin. Jadi diniatin untuk ibadah. Ya, jangan sama sekali gak diniatin, sebab orang yang ngumpulin doang itu dihardik, dicemooh sama Allah. Ibu kalau baca surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa adada. Wailun, celaka, likulli humazatin, bagi orang yang suka mengumpat. Mengumpat itu maksudnya mencemooh ya. Buat siapa tuh? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi, yaitu orang jamaah itu yang mengumpulkan malan, hartanya, wa'ad dadahu, lalu kemudian dia menghitungnya, setoran, oh ya 1 juta, besok lagi setoran sih. Alladzi jama'a malau wa'ad dada, itu bukannya saya ngomong loh, Quran loh yang ngomong loh. Kita kalau buka percaya buka Quran ya, iya surah Al-Humazah itu. Al-Humazah, lihat terbuka kalau saya. Alladzi jama'a malau, ada alladzi yaitu orang-orang jamaah kan yang ngumpulin. Jamaah malan yang mengumpulkan hartanya, wa'addadahu, lalu dia menghitung-hitungnya. Oh, saya hitung piro iki. Oh, kantongin. Yahsabu, dan dia menyangka ketika dia menghitungnya itu annamalahu, bahwa hartanya itu akhladah, akan mengekalkan dia. Jadi dia menyangka hartanya itu yang akan bikin dia abadi. Wah, saya sehat terus gara-gara duit saya nih. Ntar ini duit saya jaga-jaga buat ntar tua kalau sakitan. Jadi seakan-akan duitnya itu yang mengekalkan dia. Oh, emang nggak boleh kalau ngitung duit? Boleh. Niatnya, makanya saya kasih tahu, belajar niatnya diubah. Bukan ibu nggak boleh ngitung duit, ya hitung duit nggak apa-apa buat semangat juga. Saya juga kalau punya duit juga lemes bu. Nah iyalah, ya saya jujur-jujuran aja, saya harus punya duit. Ya nggak punya duit kan lemes ya kan. Masa barang 1 juta 2 juta nggak megang kan gitu ya. Ya tetap megang gitu. Cuman maksudnya jangan diniatin untuk sesuatu yang nggak manfaat. Misal gitu ya, ibu punya duit nih, niatin yang bener-bener manfaat. Misalnya buat beli baju baru, buat persiapan lebaran, atau buat sedekah, buat ngasih anak yatim, buat nyumbang musola, buat nyumbang masjid. Karena tadi tuh pada hakikatnya manusia itu sebetulnya, kita nih orang Islam itu gak boleh loh ngumpulin banyak-banyak duit. Makanya ada zakat kan, yang ngaji malam Sabtu kalau belajar tadi malam tuh misalnya, atau yang kemarin-kemarin yang kita Fathul Mu'in, makanya ada zakat itu salah satunya supaya duitnya itu kagak ketumpuk terus. Misalnya punya emas ya, dia punya emas 80 gram, kan nisabnya emas 80 gram. Tahun ini dia wajib zakat, keluarin zakatnya 2,5% dari 80 gram itu. Nanti kalau tahun depan kok emasnya balik lagi 80 gram, bayar zakat lagi. Jadi Islam tuh mengajarkan manusia supaya nggak banyak ngumpulin duit. Boleh ngumpulin duit dengan catatan niatnya untuk ibadah, bukan untuk memperkaya diri. Nah kalau orang yang memperkaya diri, yaitu tadi tuh di surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, dia suka nyaci maki, dapat sedikit ngerusuloh, dapat banyak masih kurang. Alah, masih dapat 2 juta. Wah, sepi. Dapatnya banyak, masih juga kok kurang. Jadi nikmat dari Allah tuh kayaknya percuma, dikasih dikit ngeluh, dikasih banyak juga ngeluh. Nggak boleh. Itu yang disebut orang yang alladzi jama'a malau wa adada yahsabu anna malahu akhlada. Makanya ditutup kala, jangan. Kala itu artinya jangan berbuat seperti itu. Kala layum badan nafil hutomah. Kalau kamu berbuat seperti itu, kamu bakal dimasukin ke neraka hutomah. Wama adro kamal hutomah. Tahu nggak kamu apa tuh neraka hutomah? Narullahil muqadah, yaitu neraka yang apinya menyala-nyala, api yang bergejolak. Ibu kalau mas air, nah itu neraka utama, itu yang bergolak bukan air, api.
Ibu kalau masak air ya, nah buruk kan gitu tuh. Nah itu kan bergolak, itu air. Ntar di neraka hutomah yang bergolak itu bukan air tapi api. Buat siapa? Ya itu tadi, alladzi jama'a malau wa adada, yang dia suka ngitung-ngitung duit. Yahsabu anna malahu, dan dia menyangka bahwa duitnya itu yang bakal nyelamatin dia. Padahal uang atau harta yang nyelamatin kita itu adalah uang yang manfaat, harta yang kita infakkan, kita sodakoin. Ibu ngasih makan anak, ngasih makan cucu, nah itu harta yang manfaat. Ibu ngasih ke musola, ke masjid, majelis taklim, anak yatim, itu yang manfaat. Sisanya, mohon maaf ya, sisanya ya jadi sisanya nggak berlaku. Iya, nggak jadi apa-apaan. Yang manfaatnya itu, ibu ngasih duit ke anak, ngasih duit ke cucu, misalnya buat jajan sekolah, itu bukti ibu nafkahin anak, nafkahin cucu. Nafkahin anak, nafkahin cucu. Ibu beliin baju, nanti baju ibu bakal jadi saksi bahwa duitnya dipakai buat beli baju, seragam lah, apalah, pokoknya buat nutup aurat lah, kan pahala itu. Tapi kalau buat senang-senang, ya mohon maaf ya, terus buat poya-poya, nah berarti yang kayak begitu termasuk yang tidak dianggap menyelamatkan diri kita. Yang nyelamatin tuh sedekahnya kita ke musola, ke masjid, majelis taklim, itu yang nyelamatin kita. Nah makanya kalau ibu punya tabungan berapapun itu, niatin dari sekarang ya, niatin bahwa saya berniat untuk ibadah. Terserah ibu mau niat apa, terserah, bebas ya. Kalau niat kan tergantung orangnya masing-masing ya. Misalnya yang Bu Haji Kartini udah pernah pergi haji, mau pergi haji nggak apa-apa juga. Ya Allah, saya niat kumpulin duit biar bisa berangkat haji. Yang belum berangkat haji malah enak, kayak saya kan belum berangkat nih. Kita bisa niat, ya Allah saya ngumpulin uang untuk niat berangkat haji. Tapi jangan niat toh, ntar kalau udah kumpul 25 juta daftar. Mau ada orang niat doang ya, udah kumpul 25 juta daftar buru-buru ya. Ibu niatin, ya Allah saya niat ngumpulin duit untuk berangkat haji. Jadi ngumpulin duitnya tuh kagak dosa, kan pasti ngumpulin, dihitung-hitung, dilihat cek tabungan, wah baru 2 juta, bayar lagi, wah 3 juta, terus sampai setoran 25 juta ya kan. Nah itu kita hitungin. Tapi yang kayak begitu kagak, ya sabu anna ma'alahu akhlada, yang dianggap sama Allah yang kayak gitu kagak termasuk orang yang menganggap hartanya kekal, enggak. Kenapa? Karena dia menggunakan hartanya itu untuk ibadah ya. Sekali lagi ini hati-hati banget ya untuk masalah harta ya, apalagi ibu-ibu yang punya kecukupan, niatin semuanya buat ibadah. Karena makin besar orang punya harta, maka hisapnya makin berat, makin panjang. Sayyidina Utsman tuh sahabat paling kaya Bu ya. Sampai sekarang aja sumurnya tuh masih dipakai di Madinah. Ibu kalau di Madinah di hotel-hotel itu dimandiin pakai sumurnya Sayyidina Utsman. Makanya ada gedung wakaf Utsmani. Itu Sayyidina Utsman sampai sekarang sumurnya masih dipakai. Lah kan hotel-hotel bayar tuh. Nah, bayarnya separoh. Jadi separoh hotel bayar, separohnya lagi disedekain sama yayasan itu, dibeliin Quran, dikasih ke negara-negara yang terbelakang ya, di Afrika gitu ya. Termasuk di Indonesia juga ada yang dikasih Quran, dikasih duit, dikasih makanan. Itu yayasan Utsman itu. Nah Sayyidina Utsman itu ditanya, kalau seandainya boleh milih, bisa milih, kamu mau jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Sayyidina Utsman bilang, saya kalau boleh milih, saya jadi orang miskin. Loh kenapa Sayyidina Utsman? Karena nanti di akhirat hisab buat saya, pertanyaan buat saya kagak banyak. Karena kalau orang miskin itu ditanyanya itu kan apa sih Bu? Punya duit dikit kan, misalnya 1 juta. Ketika ditanya 1 juta kamu dikemanain? 100.000 dipakai buat bayar listrik misalnya gitu, beli token. 500.000 bayar kontrakan, sisa 400.000 buat makan, ya Allah, selesai. Kalau duitnya cuma 1 juta, tapi coba kalau duitnya 100 juta, oh lama. Kalau duitnya 1 miliar, oh lebih lama lagi ya. Iya, makanya saya nggak mau nungguin yang kayak gitu-gitu. Saya mau masuk surga duluan ya, rencananya gitu. Jangan disuruh nungguin ibu loh, maksud tungguin dulu lah, saya lagi mesti dihitung gitu. Jangan ya. Nah itu Sayyidina Utsman tuh kayak gitu. Cuman ya Sayyidina Utsman karena uratnya urat kaya Bu. Waktu pas perang Uhud, Sayyidina Utsman duitnya itu disedekahin, dalam satu riwayat sampai 1.000 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 6 juta. 1.000 dinar berapa? Banyak ya? Banyak itu nggak repot tuh. 1 dinar aja 6 juta kali 1.000 dinar loh, bayangin.
Itu belum termasuk kuda beliau. Itu disedekain. Ayo yang mau ikut perang pakai nih. Untanya disedekain, kudanya disedekain, duit sampai 1000 dinar. Bayangin Sayyidina Utsman. Cuman uratnya urat kaya. Abis perang Uhud kan harusnya duitnya habis ya, orang disedekain. Abis perang Uhud dia dagang, besoknya punya duit lagi, kaya lagi. Tuh orang kalau uratnya kaya begitu. Lah urat kaya sama orang miskin beda bu. Urat miskin ibaratnya nyari dengkak-dengkok kalau kata orang Betawi. Ya. Ibaratnya pala jadi kaki, kaki jadi pala. Emang urat miskin ya tetapnya dapetnya gocap lagi. Tapi kalau orang uratnya kaya, walaupun dagangnya sebentar, emang rezekinya bagus ya, 200.000 ya dapat 200. Ibaratnya gitu. Sayyidina Utsman itu saking gampangnya rezekinya, perang Uhud habis nih duitnya nih. Pas udah selesai perang Uhud, beliau dagang kan, kerjanya dagang. Beliau sama Sayyidina Abu Bakar tuh sama-sama dagang minyak sama bahan. Minyak, kalau zaman dulu kan orang nyalain api pakai minyak tuh bu. Nah, jadi dagang minyak sama dagang bahan baju. Ya emang dasar rezekinya bagus. Habis selesai dari perang Uhud, duitnya itu numpuk lagi. Terus pas perang, ada perang Hondak, ya dikasih lagi. Ayo siapa yang mau perang? Nih saya biayain, dikasih duit, dikasih kuda, dikasih onta. Selesai perang ya lagi-lagi uratnya kaya. Habis selesai perang dia dagang lagi, kaya lagi. Tuh gitu. Ya satu bisa jadi barokah dari sedekah ya. Kedua ya memang karena udah ditakdirkan sama Allah jadi orang kaya. Tapi Sayyidina Utsman sendiri ketika ditanya, andai kata kamu boleh milih, andai kata kamu bisa milih, kamu milih mana? Kata Sayyidina Utsman, saya milih jadi orang miskin. Kalau seandainya boleh milih, ya tapi kan gak bisa milih. Makanya Sayyidina Utsman ketika jadi khalifah, pertama kan khalifahnya Sayyidina Abu Bakar ya. Rasulullah wafat, terus kepemimpinan negara dipegang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat dipegang Sayyidina Umar ya. Terus kemudian Sayyidina Umar wafat dipegang Sayyidina Utsman. Itu sejak dipegang Sayyidina Utsman, saking kayanya itu pejabat-pejabat gajinya langsung dari duitnya sendiri bu. Jadi kalau misalnya di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, pejabat itu diambil dari Baitul Mal. Jadi zaman dulu itu disebutnya Baitul Mal ya. Orang ngumpulin zakat, sodako, kalau sekarang bazis lah ya. Badan Amil Zakat Infak Sodako, dikumpulin di situ. Salah satunya selain untuk ngasih ke orang miskin, juga buat bayar pejabat, gampangnya gitu ya. Tapi zaman dulu pejabatnya bersih, nggak kayak sekarang. Ini pejabat zaman dulu ya. Jadi benar-benar dipakai buat kemaslahatan umat. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar begitu, di zaman Sayyidina Umar begitu. Di zaman Sayyidina Utsman, saking kayanya dia nggak mau digaji. Pejabat-pejabat itu digaji pakai duitnya sendiri. Jadi Baitul Mal duitnya utuh, semuanya mutlak buat orang fakir miskin. Bayangin, saking kayanya. Ya tapi lagi-lagi ya, uratnya urat kaya. Balik lagi duitnya tetap dagangan melaku terus. Makanya kalau masalah rezeki itu urat-uratan. Kalau uratnya kaya mah tetap aja, walaupun duit habis balik lagi. Tapi kalau uratnya miskin, ya ngeluarin duit 200.000 baliknya gocap, ya ngeluarin duit 200.000 baliknya cuma 50. Kalau uratnya kaya keluar 200.000 balik lagi 200.000. Kalau uratnya kaya, ya balik lagi. Jadi kalau masalah sosial, masalah ekonomi, ngelihatnya jangan ke atas, ya ngelihatnya ke bawah. Satu lagi ya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari dengan nomor hadis 6436. Allah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laukana li ibni Adam." Andaikan memiliki bagi anak Adam, maksudnya kita nih manusia, wadian 2 lembah. Lembah itu maksudnya jurang itu, min malin berupa harta. Andai kata kita punya duit 2 lembah. Ya gampangnya 2 gunung deh. Kita punya harta sebanyak 2 lembah atau 2 gunung. Maka la betako salisan, pasti dia akan menginginkan yang ketiga. Udah punya 2, pasti pengen yang ketiga. Walayam lau, padahal akan penuh jaufabni Adam, isi perutnya anak Adam, kita manusia, illa turabu, kecuali dengan tanah. Jadi tidaklah nanti perut kita akan keisi dengan penuh kecuali dengan tanah. Wayatubu, dan kemudian tetap menerima taubat Allah Subhanahu wa taala alaman atas orang taba yang bertaubat. Jadi diingetin sama Kanjeng Nabi, manusia itu memang sudah diberikan nafsu yang luar biasa. Sampai-sampai andai kata dia punya harta 2 gunung, di sini ditulisnya 2 lembah ya. Ibu punya harta 2 gunung, pasti kalau ditawarin 1 lagi tetap mau.
Ibu udah punya duit 1 juta nih, terus ditawarin orang 1 juta, pasti mau. Punya duit 10 juta, ditawarin lagi 10 juta, pasti mau. Punya motor 1, ditawarin motor lagi 1, mau gak? Itu hawa nafsu. Karena kurang terus. Hawa nafsu itu emang diciptain sama Allah, nggak berkurang sejak dari diciptakannya. Dan emang manusiawi hawa nafsu kita seperti itu. Cuman pertanyaannya, mampu nggak kita mengelola hawa nafsu? Jadi ibu nggak bisa nyalain hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu nggak semuanya buruk kok. Ada bagusnya hawa nafsu. Ya, contoh misalnya nafsu syahwat. Kalau kagak ada nafsu syahwat kan gak bakal punya anak. Ya kan, karena ada nafsu syahwat, ada nafsu birahi, punya anak, punya cucu. Ya kan? Jadi nafsu tuh nggak semuanya jelek, tinggal mengelolanya. Ya termasuk nafsu pengen punya duit. Kalau nafsu pengen punya duitnya larinya ke yang halal, saya dagang maka itu jadi baik, kan begitu. Kalau nafsunya, ya Allah saya nyari duit tujuannya buat nafkahin anak, nafkahin cucu misalnya, lah itu kan jadi pahala. Jadi nafsu itu tergantung orang yang mengelolanya. Bukan berarti nafsu itu buruk. Justru manusia kalau tanpa nafsu nggak bisa bergerak apa-apa. Ya, cuman bagaimana cara kita mengelola nafsu tersebut. Karena jarang sekali orang yang pinter dalam mengelola hawa nafsu. Nah nafsu itu Bu, tadi saya sampaikan, dia nggak berkurang. Sementara kemampuan kita sebagai manusia itu berkurang. Ibu dari perawan, dari balik, nikah, sampai sekarang tua. Kan umurnya tua nih, berubah. Kemampuan berubah, tenaga berubah, menurun ya semua. Tapi nafsu kagak Bu. Itu nafsu yang ibu punya, itu nafsu yang ibu punya dari waktu masih perawan. Jadi nafsu tuh gak ada kata tua. Umur bisa tua, tenaga bisa kurang, tapi nafsu mah tetap gede. Masih pengen punya duit banyak. Siapa yang gak pengen punya mobil? Pasti pengen punya mobil. Siapa yang gak pengen punya kontrakan? Pasti pengen punya kontrakan. Nah itu kan cita-cita ibu waktu masih perawan. Waktu ibu masih perawan, ya udah neon, aku duit akeh, gitu kan? Duitnya banyak, motornya ada, mobilnya ada, kontrakannya banyak. Itu kan cita-cita ibu waktu masih perawan. Lah sekarang umur udah tua, tenaga menurun, kemampuan berkurang, tapi nafsunya masih begitu. Padahal umurnya berkurang. Jadi hawa nafsu itu gak berubah, sampai meninggal gak berubah. Sampai tar mau mati juga masih begitu, masih pengen punya duit banyak. Ya. Nah itu. Jadi pengelolaan hawa nafsu itu penting, dan itu bisa didapat salah satunya lewat belajar, ngaji maksudnya. Kalau ibu cuman, ya mohon maaf ya, ngajinya cuman gedembrang-gedembreng, ya dapat pahala, tapi kagak pinter-pinter. Tahu gak gedembrang-gedembreng? Konser. Nah iya. Kalau ngajinya cuman kayak gitu doang, ya pahala, ibu dapat pahala, tapi nggak bikin ibu pinter. Dapat pahala, nggak usah takut, ibu baca yasin, tahlil, ya baca maulid, dapat pahala, gede pahalanya. Tapi nggak bikin pinter. Emang yang kayak gitu bikin pinter? Enggak, yang bikin pinter tuh ngaji model majlis taklim, belajar Quran, belajar hadis. Bukan di sini doang ya, di tempat manapun ya. Ibu belajar Quran, belajar hadis, itu yang bikin ibu pinter. Karena itulah yang akan kepake ketika kita menghadapi suatu masalah. Ibu berantem sama suami, kalau ibu ngaji, oh iya, nggak boleh ngucap kasar, kan saya tahu hadisnya. Maka ibu nggak bakal ngomong sama suami kasar, udah tahu hadisnya. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, kalau orang yang nggak ngaji model kayak begitu, nggak ngaji Quran, nggak ngaji hadis, nggak ngaji kitab, ngajinya cuman gedembrang-gedembreng, ya, ngaji konser. Ketika berantem sama suaminya, ya adu mulut Bu terus. Ntar suaminya akhirnya nyalahin ngajinya. Gimana sih lo ngaji masih yang melawan suami? Padahal bukan ngajinya yang salah, dianya orang dia kagak belajar. Ya enggak? Coba kalau istri ngaji, nggak bakal berani ngelawan suami, kan nggak pakai begitu. Ya, ketika ngelihat orang miskin misalnya kayak tadi juga, kan ibu belajar nih. Oh iya, kalau ngelihat orang yang lebih ada dari kita nggak boleh ngiri, nggak boleh dengki. Saya tetap harus bersyukur. Kan ibu belajar nih. Nanti ketika ngelihat orang yang punya uang lebih, ibu nggak bakal ngiri, nggak bakal dengki. Oh iya, kemarin saya belajar tetap kita harus bersyukur, nerima takdir Allah. Coba kalau maaf ya ngajinya gedembrang-gedembreng doang. Apa tuh gedembrang-gedembreng? Iya, konser doang ya. Ada tetangga bawa kulkas, colek bapaknya, Pak, kulkas.
kan? Ya sebab ngajinya gedembrang-gedembreng doang, kagak punya ilmu jadinya. Ya akhirnya, ya ntar beli kulkas, akhirnya bapaknya ngutang. Besoknya orang lewat bawa TV gede, Pak, TV. Bapaknya nggak punya duit, akhirnya pinjaman online. Nggak punya duit suaminya. Kan permasalahan keluarga tuh berawal dari situ. Iya, pinjol, mau nggak mau, ngutang sama rentenir, dikejar-kejar sama rentenir. Ya. Dan terus udah kayak gitu baru, bapak sih lagi minjem duit sama rentenir, sama pinjol. Bapaknya kagak mau terima. Lah ibu, udah tahu kita kekurangan masih minta kulkas, minta TV. Berantem kan jadinya. Kenapa? Ya sama-sama kagak ngaji. Suaminya kagak ngaji, istrinya kagak. Kalau ngaji dua-duanya enggak, insya Allah. Ada remnya. Sekali lagi tanpa mengurangi hormat saya kepada ibu yang sering ngaji ya. Bagus, yasinan, tahlilan bagus, baca maulid bagus. Tapi itu nggak bikin pinter, sekali lagi. Dapat pahala iya, pahalanya gede banget, gede pahalanya. Tapi kagak bikin pinter. Yang bikin pinter tuh ibu belajar baca Quran, ibu belajar baca hadis, ibu ngaji fikih, dimanapun ya. Itu yang namanya taklim tuh begitu ya. Jadi kalau bisa untuk menambah wawasan kita, ya jangan cuma gedembang-gedembreng ya. Nah, cari pengajian-pengajian yang berisi ya, jangan cuma gedembang-gedembreng gitu ya. Itu aja, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.